Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang mengubah satuan debit bagian 2. Sebelumnya kita mengucap basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga anak-anak diberi kemudahan dalam berpikir. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengamati video pembelajaran, anak-anak dapat mengubah satuan debit dengan tepat. Minggu lalu anak-anak sudah mengenal tentang satuan debit dan juga sudah belajar untuk mengubah satuan debit dengan waktu yang sama dan juga waktu yang berbeda. Nah, hari ini anak-anak akan belajar bagaimana cara mengubah satuan debit di mana satuan volume dan juga satuan waktunya yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, perhatikan apa yang akan Bu Guru sampaikan. Kita ingat-ingat terlebih dahulu salah satu jembatan dari volume ya, dari tangga liter dan juga tangga kubik. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, sama dengan 1000 cm kubik atau 1000 cc. Sedangkan 1 ml sama dengan 1 cm kubik atau disebut juga 1 cc. Perlu anak-anak ingat juga bahwa 1 jam terdiri dari 60 menit, 1 menit terdiri dari 60 detik, sedangkan 1 jam sama dengan 3600 detik. Ketika mengubah satuan waktu dalam kasus debit, maka ada aturan tertentu. Yang pertama, mengubah menit ke detik itu dibagi 60. Mengubah detik ke menit dikali 60. Mengubah jam ke menit dibagi 60. Sedangkan mengubah menit ke jam dikalikan 60. Sedangkan ketika mengubah detik ke jam, maka dikalikan 3600. Mengubah jam ke detik dibagi 3600. Perhatikanlah contoh yang pertama. 1,25 liter per detik sama dengan titik-titik desimeter kubik per jam. Dari liter ke desimeter. Nah, itu satuannya ditulis berbeda ya, liter dengan desimeter. Kemudian dari detik satuan waktunya, detik menuju jam. Nah, itu juga dua satuan waktu yang berbeda. Maka yang pertama kita perhatikan adalah satuan volumenya. Liter menjadi desimeter kubik. Ingat, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Maka 1,25 liter sama artinya dengan 1,25 desimeter kubik. Selanjutnya kita ubah satuan waktunya. Satuan waktu yang harus kita ubah adalah dari detik ke jam. Ingat, mengubah satuan detik ke jam maka dikalikan 3600. Nah, maka 1,25 liter per detik sama dengan 1,25 dikalikan 3600. Hasilnya 4500 desimeter kubik per jam. Maksud dari soal ini itu apa sih anak-anak? Maksudnya sebuah keran itu dapat mengalirkan air sebanyak 1,25 liter per detik. Nah, bagaimana jika keran itu dibuka selama 1 jam? Nah, ternyata jika keran itu dibuka selama 1 jam, bisa mengalirkan air sebanyak 4500 desimeter kubik. Begitu. Berarti kan dari detik menuju jam harusnya lebih banyak, bukan? Yang dimaksud seperti itu anak-anak. Oleh karena itu,
dari 1,25 itu bukan dibagi 3.600, melainkan harus dikalikan 3.600. Contoh soal yang kedua, 180 cc per menit diubah menjadi milimeter kubik per detik. Nah, yang perlu kita kerjakan lebih dulu adalah volumenya ya. Volumenya dari cc ke milimeter kubik. 1 cc itu artinya 1 cm kubik. Dari centimeter kubik kita ubah ke milimeter kubik, maka turun 1 tangga. Kalau turun 1 tangga, maka dikalikan 1000. Jadi 180 cc sama dengan 180 cm kubik, kita kalikan 1000 menjadi 180.000 mm kubik. Selanjutnya baru kita ubah satuan waktunya dari menit ke detik, maka dibagi 60 karena air yang mengalir dalam 1 menit kemudian diubah dalam waktu detik, maka air yang mengalir kan harusnya lebih sedikit, bukan? Maka ini menjadi dibagi, bukan dikali, begitu. Selanjutnya kita tulis 180.000 dibagi 60 sama dengan 3000 mm kubik per detik. Jadi 180 cc per menit sama dengan 3000 mm kubik per detik. Loh Bu Guru, dari menit ke detik, kenapa angkanya justru semakin besar? Iya, semakin besar karena satuan volumenya itu beda. Kalau satuan volumenya sama, pasti nilainya semakin kecil. Ini angkanya besar karena satuan volumenya juga berbeda. Dari cc menjadi milimeter, pasti angkanya menjadi semakin besar. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Semoga paham ya. Kalau begitu, marilah kita kerjakan soal latihan dengan bimbingan Bu Guru. Soal yang pertama, 4.500 desimeter kubik per detik diubah menjadi meter kubik per menit. Kita lihat volumenya dulu, satuan volumenya desimeter kubik diubah menjadi meter kubik, maka naik 1 tangga. Kalau naik maka dibagi 1000. Jadi 4.500 dibagi 1000. Nah, hasilnya berapa? Anak-anak hitung. Selanjutnya, kita lihat satuan waktunya dari detik ke menit, maka dikalikan 60. Nah, hasil yang tadi, satuan volume, tadi kan sudah dihitung. Kemudian dikalikan 60. Nanti ketemu hasilnya. Selanjutnya, soal yang nomor 2. 3.600 cm kubik per detik diubah menjadi desimeter kubik per menit. Lihat satuan volumenya cm kubik diubah menjadi desimeter kubik, maka naik 1 tangga ya, dibagi dengan 1000. Selanjutnya hasilnya nanti dikalikan 60 karena detik diubah menjadi menit. Nah, maka dikalikan 60 ya. Nanti ketemu juga hasilnya. Soal yang ketiga, 12 desimeter kubik per menit diubah menjadi centimeter kubik per detik. Lihat satuan volumenya dari desimeter kubik menjadi centimeter kubik, maka dikalikan 1000 karena turun 1 tangga. Selanjutnya hasilnya nanti kita hitung satuan waktunya dari menit diubah menjadi detik, maka dibagi 60. Jadi nanti hasil dari satuan volumenya tadi kan sudah dihitung, dibagi 60.
Untuk soal yang nomor 4, 18 cm kubik per menit diubah menjadi milimeter kubik per detik. Maka kita lihat satuan volumenya dulu, cm kubik menjadi milimeter kubik. Maka 18 nanti dikalikan 1000 karena turun satu tangga. Hasilnya berapa? 18 kali 1000. Selanjutnya kita lihat satuan waktunya menit ke detik, maka dibagi 60. Hasil perkalian yang tadi 18 kali 1000 selanjutnya dibagi 60. Khusus soal nomor 5, silakan anak-anak kerjakan sendiri. 6 cm kubik per menit diubah menjadi desimeter kubik per detik. Sekian yang bisa Bu Guru sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap sehat dan semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.